Perkenalkan, nama saya Hadijah, asal Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Saya mahasiswa PPG Daljak IAIN Sultan Amai Gorontalo, batch 1 tahun 2022. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengambil sikap sempurna. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kalau hadir semua. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan materi tentang pembunuhan. Nah, sebelum kita memulai dengan materi kita tentang pembunuhan, nah Ibu ingin kita mengulang kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, mungkin ada yang masih mengingat materi kita kemarin yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Oke. Radia, Jindri, Kirani, kalau masih ingat silakan dijelaskan materi kita kemarin tentang apa? Zina. Ya sudah, coba apa itu zina dan macam-macam zina itu yang seperti apa? Saya Ustazah. Jadi zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat mendatangkan syahwat atau nafsu tanpa hubungan pernikahan yang sah. Terus macam-macam zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zina muksan dan zina ghairu muksan. Zina muksan itu zina yang untuk yang sudah menikah. Terus kalau zina yang ghairu muksan itu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti kita sekarang remaja saat ini. Jadi apa yang disampaikan temannya tadi itu benar sekali. Berarti anak-anakku masih mengingat pelajaran kita yang sebelumnya. Kita berikan aplaus. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita tentang pembunuhan. Nah, anak-anakku silakan lihat di depan. Nah, di sini yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai KD dan indikator pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini KD 1.3 yaitu menganalisis ketentuan jinayat dan hikmahnya. Nah, indikatornya ada 6. Yang pertama, menguraikan pengertian dari pembunuhan itu sendiri. Yang kedua, menganalisis dasar hukum larangan membunuh. Yang ketiga, menganalisis macam-macam pembunuhan. Yang keempat, menganalisis hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang kelima, menguraikan tentang pembunuhan secara berkelompok. Dan yang terakhir itu menguraikan hikmah dilarangnya membunuh. Nah, setelah itu, selain dari KD dan indikatornya, ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, Ibu harapkan anak-anakku bisa menguraikan apa itu pembunuhan, menganalisis dasar hukum larangan membunuh, menganalisis macam-macam pembunuhan, menganalisis hukuman bagi pelaku pembunuhan, menguraikan pembunuhan secara berkelompok, dan menguraikan hikmah dilarangnya membunuh. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah itu nanti kita akan masuk kepada materinya. Nah, di sini materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari pembunuhan itu sendiri. Nah, jadi pembunuhan itu artinya menghilangkan nyawa seseorang, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya yaitu menghilangkan nyawa seseorang, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak menggunakan alat yang mematikan. Itu pengertian dari pembunuhan. Bisa paham ini? Bisa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada dasar hukum larangan membunuh. Nah, di sini ada di Quran surat Al-Isra
33. Ingat 33 ya. Kalau 32 itu nanti tentang zina. Nah, sekarang pembunuhan itu Al-Isra ayat 33, yaitu wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Tidak boleh kita membunuh orang kecuali kamu punya alasan. Oh, ini alasan saya sehingga saya bisa membunuh orang tersebut. Contohnya seperti apa? Apa? Yang membunuh itu contohnya seperti apa? Orang yang melakukan zina muhsan. Habis orang yang apa? Murtad. Itu alasan-alasan sehingga orang diperbolehkan untuk membunuh. Tetapi kalau selain dari alasan itu tidak diperbolehkan untuk membunuh orang lain. Oke, yang selanjutnya di sini ada macam-macam pembunuhan. Di sini ada 3 macam pembunuhan. Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan sengaja ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Contoh, kasih racun ke makanan orang makan mati, itu pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja, itu dilakukan dengan sengaja tetapi tidak ada niat sampai orang itu meninggal dunia. Ibu kasih contoh, ibu lempar spidol kepada nenek, dengan sengaja lempar, tetapi ini kan spidol ini kan tidak mematikan alatnya ya. Tetapi kalau neneknya mati berarti itu pembunuhan menyerupai sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang dilakukan benar-benar tidak disengaja. Contoh, ada pemburu yang ingin membidik binatang buruannya di hutan. Tiba-tiba pelurunya nyasar ke orang dan orang itu mati. Itu disebut dengan pembunuhan yang benar-benar tidak disengaja. Oke, selanjutnya yaitu ada hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dia sesuaikan dengan ketiga macam pembunuhan tadi. Kalau pembunuhan sengaja, hukumannya dikisos. Kisos itu tahu, kalau kita membunuh orang maka akan dibalas bunuh. Itu pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Hukumannya itu membayar diat mughalazah. Diat mughalazah itu adalah denda. Denda itu kita kasih berupa harta kita kepada orang atau korban tadi ya. Itu dendanya denda berat. Kalau pembunuhan tersalah atau tidak disengaja, hukumannya membayar diat juga, tetapi diat mukafafah atau denda. Bis yang selanjutnya ada apa lagi? Sebenarnya ada pembunuhan secara berkelompok. Nah, pembunuhan secara berkelompok ini maksudnya, nah, ibu kasih contoh saja untuk pembunuhan secara berkelompok. Contoh, nah di sini si Rahmat sebagai pemimpinnya, dia punya anak buah yang banyak, anak buahnya kalian ini satu kelas. Contoh, nah, ketika melakukan pembunuhan, hanya si Rahmat saja yang menusuk korbannya, dia yang menusuk. Tetapi kan kalian ada pada saat itu juga, maka kalian juga akan dikenakan hukum kisos karena kalian melihat, ya kan? Kalian ada pada saat dia melakukan pembunuhan. Kenapa tidak mau menolong si korban itu? Nah, sehingga kalian semua juga akan dikisos. Itulah namanya pembunuhan secara berkelompok. Walaupun kami tidak membunuh, tetapi kamu berada pada saat itu juga, maka kamu juga akan dikisos. Gitu ya. Yang terakhir di sini ada hikmah dilarangnya pembunuhan. Nah, di sini kenapa pembunuhan itu dilarang? Yang pertama untuk melindungi jiwa dan raga manusia. Nah, kenapa pembunuhan itu dilarang? Bisa menjaga jiwa dan raga manusia. Nah, kalau kita sering-sering melakukan pembunuhan berarti kan kita tidak menjaga ini nyawa orang kan? Seperti itu. Nah, ketika pembunuhan dilarang maka bisa menjaga jiwa dan raga manusia. Jadi itu saja yang bisa ibu sampaikan materi kita hari ini. Ada yang belum memahami atau sudah bisa dipahami semua? Oke, kalau sudah paham semua, ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di
sini nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduk berkelompok. Ya. Nah, untuk di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan. Baik, untuk materi diskusinya di depan sini itu sudah ada kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin kalian tentukan kasus-kasus yang ada di depan itu nanti masuknya dalam pembunuhan yang seperti apa. Contohnya kasus pertama masuknya dalam pembunuhan apa? Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, ataukah masuk dalam pembunuhan tersalah. Nah, setelah itu nanti kamu kaitkan dengan hukum yang berlaku dalam Indonesia. Itu seperti apa nanti? Apakah hukuman kisos itu diperbolehkan dalam Indonesia atau tidak? Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi. Nah, untuk waktunya Ibu berikan kepada kelompok selaku, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami. Untuk kasus pertama, itu kasusnya tergolong dalam pembunuhan sengaja karena pelaku dalam pembunuhan tersebut telah merencanakan proses pembunuhannya. Untuk kasus kedua, yaitu tergolong dalam kasus menyerupai sengaja karena dalam kasus tersebut tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan, itu dari kesalahannya pribadi. Untuk kasus yang pertama, karena tergolong dalam kasus pembunuhan sengaja, maka hukuman yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja adalah hukuman kisos. Apabila pelaku membunuh korban, yaitu pelaku akan dibunuh balik. Untuk pembunuhan seperti sengaja, pelakunya akan dikenakan hukuman diat denda mughalazah, yaitu denda berat. Mungkin itu saja hasil yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Saya mau bertanya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, dari contoh pembunuhan pertama, hukumannya kan kisos sama diat. Hukuman diat dan kisos itu bila diterapkan di Indonesia bisa atau tidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apabila hukum itu diterapkan di Indonesia. Jawabannya, apabila hukum kisos dan diat mughalazah itu diterapkan di Indonesia, maka hukum itu tidak berlaku karena negara Indonesia itu tidak menerapkan hukum Islam. Hukum itu berlaku di Indonesia di negara Aceh saja. Daerah Aceh sekarang sudah berpindah di negara sendiri karena menggunakan hukum Islam tadi itu. Oke, baik. Tadi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan kembali apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, untuk kasus yang pertama itu masuk dalam pembunuhan sengaja karena memang pada kasus tersebut ada
perencanaan sebelum melakukan pembunuhan. Nah, untuk kasus yang kedua itu masuk dalam pembunuhan menyerupai sengaja karena memang tidak ada unsur niat membunuh sama sekali. Nah, kalau untuk hukumannya pembunuhan sengaja itu memang dikisoskan Kisos itu hukum balasan. Kita membunuh maka akan dibalas bunuh. Nah, untuk pembunuhan menyerupai sengaja dia akan dikenakan hukuman membayar diat mughalazah yaitu denda berat gitu Nah, kalau dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, memang kisos dan diat itu tidak bisa kita terapkan di Indonesia karena memang Indonesia itu sistem hukumnya tidak menggunakan sistem hukum Islam tetapi menggunakan undang-undang. Jikalau kita membunuh maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kalau dibilang tadi ada daerah Aceh itu memang mereka menggunakan sistemnya hukum Islam walaupun mereka berada dalam Indonesia, negara Indonesia. Jadi itu saja yang bisa Ibu simpulkan dari hasil diskusi anak-anakku tadi. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kembali apa penjelasan materi yang Ibu sudah berikan tadi Ibu ingin tahu kalian masih mengingat tidak materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita Ibu ingin tanya dulu Kiran, Radia Cindri Kirani. Nah, berapa macam pembunuhan itu? Baik, pembunuhan itu ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja, terus yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tersalah. Berarti Radia Cindri Kirani ini dia masih mengingat materi yang sudah Ibu jelaskan lagi. Nah, sekarang Ibu ingin satu lagi berikan pertanyaan kepada Astuti. Coba jelaskan pembunuhan secara berkelompok itu seperti apa? Pembunuhan secara berkelompok adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Ya. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh kedua temannya tadi itu menunjukkan bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, selanjutnya Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari secara keseluruhannya. Nah, di sini kepada Ananda Rahmatia, Ibu persilahkan untuk memberikan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah perbuatan manusia yang mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat. Yang ketiga, pembunuhan bersalah, pembunuhan tidak disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang satu, pembunuhan sengaja, hukumannya itu dikisos. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, hukumannya itu membayar diat mughalazah, yaitu denda berat. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan tersalah, yaitu membayar diat juga, yaitu diat mukafafah, denda ringan. Oke, jadi Ibu akan menambahkan dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ananda Rahmatia tadi. Oke, yang selanjutnya Ibu menambahkan saja yang tidak disampaikan oleh Rahmatia tadi. Yang pertama itu ada pembunuhan secara berkelompok. Nah, pembunuhan secara berkelompok tadi itu pembunuhan yang dilakukan secara bersama atau berkelompok. Ibu kasih contoh. Nah, walaupun salah satu sebagai kepala pembunuhannya, yang lain sebagai pengikutnya, tetap saja semuanya akan dikenakan hukum qisas. Dan yang terakhir itu ada hikmah dilarangnya pembunuhan, yang intinya itu adalah menjaga jiwa dan raga manusia. Nah, kalau kita sering melakukan pembunuhan berarti otomatis jiwa dan raga manusia itu kan terancam ini. Tetapi dengan dilarangnya pembunuhan maka bisa menjaga jiwa dan raga dari manusia itu sendiri.
Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nah untuk pelajaran yang berikutnya kita akan membicarakan tentang peradilan dalam Islam. Oke. Jadi kita akan membicarakan tentang peradilan Islam. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian soal. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, di sini ada soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor, nanti dikerjakan setelah itu dikumpulkan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kalau sudah selesai dikumpulkan, nanti Ibu akan periksa lembar kerjanya. Setelah itu nanti minggu depan akan Ibu bagikan. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, minggu depan kita akan membahas materi tentang peradilan dalam Islam. Oke, peradilan Islam. Siapkan dari rumah, dipelajari materinya. Nanti ketika sampai di kelas, anak-anakku sudah bisa memahami apa itu peradilan dalam Islam. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa. Nah, di sini Ibu akan memilih Qurainah untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Itu saja materi kita hari ini.